lagi bareng kita di podcast yang wild episode 3 nih. Episode 3 ya. Masih bareng gue Jai Dan gua Bob. Episode 2 kemarin kayaknya bukan gua ya yang masuk ya. Bukan episode. Ya. Lu ada di belakang kamera kan gua panggil-panggil. Iya. Nyengir aja gua. Iya, gua masih kaku tuh waktu ngeliat videoin orang podcast. Lah, Kayak gimana nih, harus diem apa ngomong? kaku kayak titit, kaku dia mulu ya. Lu. Bob, bahas apaan Bob ya? Gue suka bola nih. Kayaknya sedikit seru kalau kita bahas transfer window kali ya. Anjing. Lu ngerti gak sih bola tuh, lu ngikutin gak sebenarnya? Enggak, gua nonton bola kalau judi doang. Tapi gua yang Gue juga nonton judi kalau bola doang. nah, anjing apaan? Nanti gua. Iya. Lu nonton gua main Eus. Cuman Tapi kalau gimana tuh? kemarin ada kan rame tuh kayak si Messi pindah cabut dari Barca ke mana PSG. Nah, yang jadi keren di transfer window kemarin tuh adalah si pemain-pemain yang pindah ini notabene statusnya pada bintang, Pak. Yang terutama yang lu tahu pasti Ronaldo, Messi lah kayak gitu kan. Ronaldo Dua itu pulang dan dampaknya tuh banyak, Pak. pakai baju. Ke teman kita juga sebenarnya. Tahu nggak lu, Bang Walo? Iya. Jadi dia kan kerjanya sebagai apa sih? Sebagai desainer Ya, bikin dia poster desain lah, Mm. bikin poster, terus dia lagi dapat tender apa sih? Salah satu TV kabel gitu Iya. yang siarin bola. Dan posternya ada Messi. Ya pastilah bintang. Iya. Udah Messi, udah lagi di Ronaldo. Barca ya? Masih. Iya. Ceng, udah beres nih kerjaan. Kabarin, Messi pindah PSG, Ronaldo pindah ke MU, ganti baju tuh semua. Si muda anjing. Si muda tuh kerjaan. Dan posternya banyak ya. Posternya banyak, Pak. Banyak gitu. Nah, itu impact-nya sih. Cuman ya yang seru kalau gue mikirnya ini, Pak, Ronaldo kan sempat ada kabar ke City dulu nih. Iya. Sampai ada yang bakar jersey Ronaldo yang pas masih di MU dulu. Ha. Katanya di prank tuh jersey udah dibakar ya. Kasihan ya. Iya, sebenarnya lagi nggak apa-apa. Kasihan. Dan kalau nggak salah, sehari itu udah langsung habis tuh si penjualan baju MU untuk Ronaldo, dan pabrik-pabrik di Vietnam tuh yang gue tahu pada tutup juga. Anjing emang ngeri sih dia. Iya, kayak Dia gitu. mindahin botol Coca-Cola aja saham anjlok, Pak. Iya, dia jalanin presiden Indonesia kayak juara deh. Apa kita harus ngirimin WLD personal care ke dia ya? Biar dia pegang gini aja naik saham kita kayaknya, Pak. Saham kita naik, cuman kayaknya dibeli dari perusahaan kita Ronaldo. Iya. Iya. Jadilah. Ini transfer window emang banyak yang bintang yang pada pindah. Ronaldo, Messi, Grealish, mungkin enggak. Grealish kemana? Ke City, Pak. Grealish itu yang mana ya? Udah. Gua nanya, Grealish kemana? Makanya lu Si kan nonton paham bola pas anjing. main juri doang. Si paham anjing Grealish. Garnish gua tahu Garnish. Yang Grealish. terakhir, yang lucu di penutupan transfer window itu ada yang viral juga. Ah, Twitter tolol. inilah dia. Kalau Ini yang tolol. Saiful Jamil lagi, Saiful Jamil out. Coki Pardedein anjing. Iya. Lucu, kenapa bisa pas gitu. Cuman mau apa ya? Mereka si Coki Pardede kena satu kasus, jadinya dia masuk penjara. Di saat yang bersama Iya. Saiful Jamil keluar gitu loh. Dan pas yang unik adalah momen keluarnya dia tuh kayak diglorifikasi, Oh, itu tolol sih. agung-agungkan. Tolol sih. Itu Ah. tolol. Tolol. Gua ngomong tolol enak tolol. Tololnya Tolol. gimana, Pak? Tololnya gimana? Ya anjing. Diagung-agung kan pelecehan seksual itu, Pak. Pedofil soalnya, pelecehan Iya, iya, seksual dan pedofil ya. pedofil juga. Pelecehan seksual kalau perkara sesama jenis gue membebaskan sih ya, maksudnya ya udah itu hak masing-masing gitu, walaupun gue jijik sebenarnya, tapi ya udahlah kalian punya hak. Tapi kalau misalnya kayak pelecehan seksual terus pedofil juga gue keluar gitu-gitu. Bahkan tadi sebelum podcast dimulai kan gue tidur dulu. Sebelum tidur gue buka handphone, terus ada statement dari anjing, gue lupa sumbernya dari mana, dari Instagram yang jelas. Iya. Saiful Jamil tidak dendam kepada pria yang memasukkannya ke penjara. Kan anjing ya, kan dia yang salah. Lu ngapain dendam, Somat? Udah untung tuh titit kagak dipotong anjing. Iya. Ya, salah satu hukuman yang gue pernah baca adalah kalau misalkan pedofil itu harusnya dikebiri, Pak, kebiri kimia sebenarnya. Gitu. Iya, cuman nggak tahu hukum itu diterapin di Indonesia atau enggak. Gue masih kurang baca sih soal itu. Tapi pedofilia itu tuh diatur sama pasal 23 2014 tuh, yang intinya adalah harus dihukum lah intinya. Iyalah. Hukumannya apapun. Biar jerah. Yang gue pikir harusnya nih Pak nih, harusnya semua tuh align gitu loh. Yeah. Pertama dia masuk penjara,
setelah masuk penjara dia dinonaktifkan sebagai public figure. Kalau misalkan dia memang public Harusnya figure, harusnya gitu. Kalau gue nggak cuma dibekukan sebagai public figure sih, diasingkan gue. Diasingkan di mana tuh? Saya kayak pindah pulau, pindah negara apa? Indonesia kan negara kepulauan nih banyak nih. Asingin aja, udah. Biar jerak. Sekarang kalau misalnya diglorifikasi kayak gitu, anjing orang yang malah pedofil kayak gitu-gitu mah anjing jadi pedofil ternyata bisa jadi tren ya. Iya, dan itu menjadi apa ya, menormalisasi perilaku-perilaku yang sejenis gitu loh, bukan cuma pedofil tapi tindak pidana juga gitu loh. Jadinya orang-orang ntar, oh ya udah dia pedofil, dia masih bisa aktif, jadinya nggak tahu gimana, ini asumsi gua aja. Public figure yang lain mungkin melakukan hal-hal yang tindak pidana juga dengan catatan dia di penjara dulu sebentar, habis itu dia dijanjikan oleh satu glorifikasi lagi gitu loh. Iya, bakal. Dan siklus itu jadi normal ntar dan jadi apa? Jadi hal yang umum di masyarakat. Dia keluar penjara kayak dapat medali emas anjing. Lu lihat kan kayak di Arab itu kan? Pakai kalung bunga gitu. Apa coba ngentot? Aduh, serem banget sih. Itu aneh sih, Indonesia aneh sih. Aneh-aneh, dan itu sebenarnya pola kayak gitu udah terjadi Pak sebetulnya Pak. Udah terjadi dengan model-model yang kayak apa ya, public figure yang belum siapa-siapa pengen viral, dia melakukan cara yang istilahnya senonoh, misalkan sorry to say prostitusi online. Banyak tuh yang jadi public figure yang tiba-tiba muncul yang awalnya nggak tahu ini siapa namanya, jadi muncul jadi viral yang awalnya cukup viral dulu aja. Jadinya kan orang dia dapat engagement juga, dapat apa ya, insight juga gitu loh. Dan jadinya dari situ bisa dijual juga. Dia open PO. Nah, open PO. Beda kasusnya, sorry nih, gue bukan yang mendukung seks bebas ya. Beda kasusnya sama Ariel menurut gue. Gimana tuh? Ariel videonya kesebar. Pada saat bikin video itu atas asas sama-sama mau, sama-sama suka. Oke. Disebar sama oknum yang tidak bertanggung jawab sampai akhirnya dia kena pasal apa sih? Gue lupa waktu itu. UU ITE belum ya? Belum bukan. Kalau ada UU ITE lebih parah sih. Lebih parah. Cuma setidaknya dia di penjara karena video pornonya tersebar dan bukan dia yang nyebarin. Ketika keluar dia tetap baik-baik saja, tetap menjadi public figure, menurut gue itu sah. Itu sah kan? Bukannya gue ngebela seks bebas ya. Tapi karena ya itu sex tape pribadi yang disebar sama orang lain gitu, dan ketika bikin sex tape itu atas asas sama-sama mau, kecuali kalau misalnya Ariel dilaporin sama Cutari. Ariel dilaporin sama Cutari karena Cutari diperkosa sama Ariel, terus sex tape-nya dilepasin, ya itu baru masuk pelecehan seksual dong. Ini kan kagak. Sama-sama mau ya. Sama-sama mau. Banyak juga kan, maksudnya ada Malu Namaya sama Cutari dan artis lainnya yang gua gak disebarin tuh yang lainnya. Hah? Gak disebarin. Kan banyak. Jangan lah ya, semoga ya, jangan. Kan itu banyak, cuman ketika dia keluar dari penjara dan dia tetap menjadi public figure sekarang, menurut gue itu masih sah karena itu pure bukan salah dia. Itu memang pure goblok aja orang yang nyebarinnya. Iya, dan mungkin trader juga kali ya. Iya, trader juga naruhnya kayak gitu. Berarti di posisi itu Ariel tersangka apa korban? Hati-hati video. Hah? Gak ada, kok gak ada. Itu udah dihapusin soalnya. Cuman di situ posisinya Ariel tersangka apa korban? Harusnya. Dia posisinya tersangka sama korban sih menurut gue. Cuman yang jadi anehnya, kalaupun dia tersangka harusnya ceweknya juga masuk dong. Harusnya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Karena sama-sama willing buat bikin. Iya, harusnya ceweknya juga masuk. Harusnya kan, cuman ya gimana lagi. Tapi balik lagi ke pelecehan seksual tadi dulu deh sama Coki Parede sih menurut gue nggak masalah ya. Ya lu ngedrugs, terus lu gay, ya itu hak lu gitu. Oh dia gay ya? Jangan buat statement. Anehnya tahu statement dari polisi yang bilang kan goblok ya. Oh, polisinya juga nyebarin. Aib juga ya sebenarnya. Itu bukan aib sih, lebih ke ya itu pilihan dia lah. Tapi buat yang nonton, kalau misalnya itu emang belum terbukti dan masih asumsi, ya sudah terima bebas gitu lah, gimana lu pada. Itu hak kalian. Cuman ya buat urusan glorifikasi enggak sih, men. Nolak sih, bahkan banyak artis-artis yang bikin video tentang penolakan itu, dan petisi juga buat Saipul Jamil tuh bagus sih. Gue udah ngisi juga. Banyak juga ya. Gue udah ngisi juga. Iya, itu yang gue harapkan, yang mana semuanya tuh bergerak gitu loh untuk sama-sama menolak dan memberikan sanksi sosial setelah ada sanksi pidana. Iya. Tapi gitu. Susah cuy. Memang. KPI ngobrolin KPI-nya ya bobrok anjing. Iya, gila ya. Kasus dia melempem nih gara-gara Saipul Jamil. Dan yang terakhir yang gue dengar soal KPI, si pelaku-pelaku yang disebarin namanya ini yang ngelakuin pelecehan seksual itu, dia mau apa sih, mau laporin balik.
Mau laporin balik sih, yang ngelaporin karena yang ngelaporin ini katanya sudah mencemarkan nama baik atas nama praduga tak bersalah. Jadi kayak belum diproses dulu nih, tapi udah dicemarin namanya, padahal kan belum tentu salah kayak gitu. Nah, itu Tapi fuck man. goblok sih. Itu Goblok sih. fuck sih. Enggak sih. Tenang aja lu MS. MS kan. Iya, yang inisialnya MS betul. Tenang MS. Ya, Lu ya, berdiri publik di belakang lu bersama banyak orang. kalian sih yang Di belakang lu banyak orang, tenang. Iya. Bantuin KPI. Aman lah. Pantes anjing isi acara-acara di Indonesia lokalnya kagak ada yang bener. Iya, makanya gue sekarang lebih suka nonton Netflix, lebih suka nonton platform-platform lainnya dari luar yang datang ke Indonesia, walaupun banyak tontonan yang tidak edukatif, tapi kita masih bisa ngefilter malah tontonan Ya. yang buat anak buat anak, buat orang dewasa, yang mana harapannya dengan itu muncul ke Indonesia, orang-orang atau masyarakat Indonesia makanya pindah ke situ. Iya. Dan jadinya si TV-TV ini tuh ngelihat juga lah jadi role model nih. Betul. Netflix dan lain sebagainya. Begitu pula regulasinya kayak gitu. Iya. Jadinya ntar bisa si yang bikin platform ini bisa bertanggung jawab untuk bikin regulasi-regulasi kalau misalkan para tindak pidana tuh nggak usah lagi. Betul. Sisi Sana arahnya. positifnya mungkin ya kok. Iya. Ini kita agak melenceng dikit ke Netflix dan lain-lain. Film-film lepas Indonesia sekarang udah mulai bagus banget. Bagus pak, dari dulu Beda tuh sama musisi beberapa perfilman, tahun semua ke belakang bagus. tuh kayak hancur, kayak film setan tapi ngelihatnya toket. Iya Iya kan? itu Itu era-era hancurnya perfilman Indonesia menurut gue. Tapi sekarang udah makin bagus karena mereka pengen masuk ke sana. Iya, mereka sudah melihat contoh Iya. dan mereka rasa mereka mampu dan kita yakin kita Dan mampu. itu bagus. Kayak gitu, dan itu Daripada bagus. film-film di TV yang kayak macam tai, nggak semuanya ya. Banyak kok film-film di apa program-program di TV nasional kita yang bagus. Gue akuin masih ada gitu sedikitnya, cuman sisanya kayak tai gitu. Iya. Bagi yang glorifikasi itu ngentot sih. Kacau sih. Stasiun TV-nya goblok banget. Betul. Dan ya semoga dengan berkembangnya teknologi membuka kita dengan wawasan-wawasan yang ada di luar. Jadinya juga membantu regulasi juga yang tadi pada akhirnya ujungnya efek jerah dan bisa ningkatin Ya. kualitas orang-orang yang Kualitas nonton, orang-orang orang-orang juga. yang terlibat di sana semua kayak gitu. Makin berilmu lah. Iya. Makin berilmu intinya. Kayak gitu lah, jangan asal ngasih asupan yang nggak bener dong. Sedikit Kalau- pak, apa-apa. lu kan kerja di dunia kreatif nih gitu loh, terus lu sering manggung dan di klub malam gitu kan manggungnya, lu pernah dilecehin nggak? Enggak sih. Enggak ya? Gua kalau dilecehin malah demen. Dilecehin cowok demen? Kagak lagi. Tapi pernah dilecehin cowok? Kagak pernah. Ya oke. Kagak ada yang berani juga. I Atau see. gue strike banget sih orangnya. Lagi tidur tangan kepegang sama si Ilyas aja bangun anjing-anjing. Oke, ya kurang lebih gitu. Coba dari gua intinya adalah poinnya setelah pembahasan tadi banyak banget nih yang lagi viral nih. Ya. Yang gua harapin adalah hal-hal yang lagi viral itu apa ya, nggak mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal atau isu-isu yang emang harus dibahas kayak Ya. misalkan tindak pidana korupsi atau isu-isu pemerintah yang emang tetap harus dan perlu dikritisin terus-menerus kayak gitu. Terus tetap kita lihat jangan sampai Betul. kita kepancing sama hal-hal sepele. Sebenarnya kalau glorifikasi bukan hal sepele ya, cuman itu hal-hal yang sangat-sangat penting juga betul. Tapi betul, setuju. di balik itu kita harus balance banyak kasus Ah, lain iya. yang harus kita angkat juga gitu. Balance. Banyak kasus-kasus lain yang karena muncul satu kasus baru yang besar, banyak kasus lain yang ditutup. Nah, Itu yang bahaya. itu yang bahaya. Jadi kita encourage ke kalian untuk tetap lihat juga saya ada yang viral, lihat juga tetap isu-isu yang lagi bergulir, yang lagi ada, dan kita tetap harus kritisin itu. Betul. Mangga Pak Jai. Biarpun kita imam yang awal, kita tetap kritis. Iya, kritis yang wild. Kritis yang awal. Anjing. Tapi nggak bisa masak. Iya ya, bikin Iyalah. lagi dari sini podcast apa ya? Nantilah. Iya. Nanti kita bahas. Oke. Oke. Sampai ketemu di podcast yang Wat episode 4. Buat kalian para makmum yang Wat. Ya, Jai, Bobby pamit. Bye bye. Bye.